Hari ini kita masuk di bulan yang baru, nggak terasa kita sudah masuk bulan ya. Ya kan, ada sudah berkat ya kan. Bulan penuh dengan berkat ya. Oktober berkat. November berkat gitu kan. Nah, jadi kalau di Manado ini sudah dari bulan September kemarin itu sudah lagu Natal di mana-mana guys. Jadi lagu Natal itu dimulai dari bulan September. Jadi sudah masuk ber itu sudah lagu Natal semua. Di angkot lagu Natal, di mall itu lagu Natal, dimanapun banyak orang-orang sudah mulai ngerayain Natal dan itu berlangsung biasanya sampai Januari. Bayangin, Natalan itu sampai Januari kalau di Manado. Kurang Kristen apa coba kalau Manado itu ya. Nah, hari ini kita begitu kita masuk bulan baru, kita juga masuk di tema baru, living as agent of change, ya. Agent of change ya, itu dia. Jadi bagaimana kita kita hidup sebagai agen perubahan. Ya, enakan bahasa Indonesia aja ya, agen perubahan. Kita bisa jadi agen perubahan dimanapun kita berada. Kita membawa perubahan. So, hari ini kita akan sama-sama baca ayatnya. Kita akan baca ayatnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 25. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 25. Kita akan baca sama-sama ya, karena ini hanya ada 4 ayat dan kita akan baca sama-sama. Sudah dapat semuanya? Kalau yang sudah dapat katakan Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Well, karena kita ini adalah FGD. Ini waktunya bulan FGD, jadi fokus gospel discussion. Kita akan sama-sama diskusi. Pertanyaannya cuma satu, simple. Tapi aku pengen kita sama-sama benar-benar diskusi ya, sampaikan. Kalau memang nggak ngerti, coba tanyakan dan diskusi, benar-benar diskusi ya. Jadi nanti tak kasih waktu sampai di jam ini sampai di 5:50 ya. 5:50 ya. Jadi benar-benar diskusikan, benar-benar tukar pikiran. Kalau memang nggak ngerti tanyakan. Dan kalau punya pandangan baru, coba diutarakan masing-masing pribadi di dalam setiap MC-nya dan rumuskan jawabannya itu seperti apa. Pertanyaannya simple. Apa definisi hidup bagi Allah? Cuma itu aja pertanyaannya. Apa definisi hidup bagi Allah? Ya, coba yang enggak ngerti juga, aduh iya, aku baru tahu nih. Apa ya definisi hidup untuk Allah itu apa ya? Atau masih bingung. Coba diutarakan, jangan diselatankan ya, diutarakan aja. Duh, bapak-bapak banget gue cuy. Ya, jadi coba disampaikan, terus nanti dirumuskan seperti biasa, nanti ada jubir di tempat ini. Oke, langsung saja menuju kepada MC masing-masing. Kayaknya kita bertiga deh. Kayaknya kita bertiga, aku Mike sama Chandra. Oke, yuk langsung aja ke MC-nya masing-masing. Kayak biasa, Batako di depan sound, terus Koko Andre di samping ini, multimedia, dan Kak Doni apa sih namanya? Ormawa di depan sini biasanya. Ya, oke, silakan bisa berkumpul bersama homselnya masing-masing. Oke, kita masuk di FGD. Pertanyaannya simple banget. Apa definisi hidup bagi Allah? Selamat berdiskusi. God bless you. Oke. Apa definisi hidup
Apa definisi hidup bagi Allah? Ngomong kanan kiri hidup bagi Allah. Bicara banget. Aku mau ngambil ayat dari Galatia 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yes, mari. Ya, definisi hidup bagi Allah menurut kami itu kayak hidup itu tujuannya untuk Allah aja. Jadi kayak misal bekerja maksimal itu bukan karena dilihat bos atau takut dipecat, tapi karena memuliakan Allah. Gitu. Terus kayak yang sekolah mungkin bukan tak tahu, malas belajar itu harus rajin belajar bukan karena takut dimarahi guru atau takut dimarahi orang tua, tapi agar nama Tuhan itu dipermuliakan di sekolah itu sih. Wow, oke. Yes, thank you Dri. Tuh. Jadi hidup bagi Allah, kalau tak simpulkan ya, hidup bagi Allah adalah Allah menjadi tujuan utama di dalam hidup. Oke. Thank you so much. So, selanjutnya dari Batako, mana? Siapa yang Batako? David. Ini kayaknya mesti diturunin deh. Iya betul. Untung saya nggak habis koichi tadi. Enggak. Tapi enggak. Oke. Jadi tadi pas kita mulai diskusi kita langsung ingat satu tembang. Hidupku bagimu. Enggak usah. Satu tembang. Jadi hidup bagi Allah itu apapun yang kita punya, keadaan, kondisi kita dalam hidup kita itu sepenuhnya milik Tuhan. Asik. Terus hidup yang mengikuti kehendak Allah, hidup yang punya karakter yang sesuai sama karakter Allah. Jadi mau untuk hidup kita itu di-handle sama Tuhan. Terus selalu mengusahakan hidup sesuai apa kata Tuhan, bukan apa kata diri kita sendiri. Dan ya intinya hidup bagi Allah itu menyerahkan sepenuhnya hidup kita itu dalam tangan Tuhan. Jadi ketika kita sedih, ya hidup kita bagi Tuhan. Jadi kekuatan kita pun bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Tapi ketika kita berada di atas pun, ketika kita senang, ketika kita dalam kesuksesan, hidup kita pun bagi Tuhan. Jadi kemampuan kita karena Tuhan, bukan karena kemampuan kita sendiri. Sebab begini saudara-saudara. Jadi, udah begitu kok, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan buat David. Hidup bagi Allah itu baik di dalam kesedihan ataupun di dalam kemenangan, Allah ada di sana. Itu ya. Oke. Thank you so much buat David. Dan selanjutnya dari mana tempatnya Andre itu apa namanya? Klub. Oke, dari klub. Sama-sama kita sambut Christopher. Let's go. Naikin lagi ayo segini. Tembang. Hidupku. Ya jadi mewakili dari klub ya. Apa definisi hidup bagi Allah? Jadi yang sebenarnya ada beberapa poin. Jadi yang pertama hidup yang bukan lagi milik kita, dipinjamkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu kita hidup itu untuk mengikuti kemauan Tuhan. Nah habis itu hidup di mana kita semakin kecil di hadapan Tuhan. Dan Tuhan semakin besar. Sehingga secara langsung kita menyingkirkan keakuan kita. Dan dalam hal itu kita tidak ada hak untuk bersungguh-sungguh sebenarnya. Kemudian kita menunjukkan semuanya buat Allah. Sehingga kita sebenarnya tidak, yang ini aku suka sih, no place buat kita untuk menikmati hidup itu sebenarnya. Dan ini berbeda sama yang dunia ajaran kita kan, dimana kita, kalau kita ada kekayaan kita nikmati, tapi enggak di dalam Christianity, dan yang nanti dicontohkan di ayat bacaan tadi kita, sebenarnya Paulus itu juga adalah tawanan roh, di mana tawanan roh ini tidak ada lagi kata Paulus bisa menikmati hidupnya, tapi Paulus ya aku mengabaikan hidupku, tidak menghiraukan nyawaku untuk mencapai hari akhir gitu.
Nah, garis akhir kita, endpoint kita adalah gospel yang diberitakan. Fokusnya adalah untuk kepentingan kerajaan Allah itu sendiri. Dan fondasi hidup kita adalah untuk Tuhan. Nah, praktisnya gimana? Adalah untuk menjadi saluran pribadi Allah bagi sesama kita. Ya, thank you. Menjadi saluran Allah bagi sesama kita. Jadi bukan Christopher. Jadi bukan kita hidup bukan tentang kita, tapi Allah yang harus semakin lebih besar dalam kehidupan kita. So yang terakhir, siapa yang akan ini? Ichi, oke. Naik lagi nih. Shalom. Shalom. Oke, menurut grup Ormawa ya, definisi hidup bagi Allah itu kita semua kembali ke posisi semula. Posisi semulanya itu apa? Yaitu Adam dan Hawa sebelum mereka terjerumus dalam dosa. Karena pada dasarnya hidup kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, kita itu jadi renggang sama Tuhan. Renggang. Tapi karena Tuhan sudah datang dan menebus kita, jadi kita ini kayak kembali lagi ke kodratnya kita awal, yaitu hidup serupa dan segambar dengan Allah. Jadi apapun yang kita lakuin itu, fokusnya kita itu tetap memuliakan Allah. Jadi bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Jadi dasarnya hidup kita itu harusnya Tuhan. Jadi yang dimana apapun yang kita lakukan itu, yang keluar itu bukan kita. Yang tercerminkan itu bukan kita, bukan Ici, bukan Kohis, bukan Kodoni, tapi yang tercerminkan itu Tuhannya. Jadi kitanya berkurang, tapi Tuhannya yang bertambah. Kita berkurang dan Tuhan yang semakin bertambah. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Oke. Gini ini yang makan durasi ini, oke. Oke. Mari kita sama-sama sebutkan moto dari Rock. 1, 2, 3. We help you to fulfill your destiny. Moto ini yang menarik aku untuk tertanam di gereja ini, guys. Selain karena aku David Victor ya, karena kakakku yang pertama kali ada di gereja ini, walaupun dia waktu itu di Bali. Nah, tapi moto we help you to fulfill your destiny ini sangat menarik buat aku. Apalagi waktu pertama kali aku datang ke Surabaya, aku masih kuliah. Aku masih pernah muda dan sampai sekarang masih muda anyway. Nah, tahun 2005 aku kuliah di Petra, ilmu komunikasi, dan aku datang ke gereja ini dan lihat, we help you to fulfill your destiny. Jadi ketika aku masuk di dalam gereja ini, artinya gereja ini akan membantu aku untuk menuju untuk memperlengkapi panggilan dan tujuan hidupku di dalam dunia ini. Makanya aku masuk di sini. Dan memang benar, setiap fasilitas yang ada di gereja ini dan kebetulan ya, garis bawain kebetulan, dan aku ini bisa nyanyi, bisa aja, gak ahli lah nyanyi, cuma bisa aja, bisa nyanyi, dan akhirnya difasilitasi, ditrain dan segala macam, sampai akhirnya aku dipercayain untuk WL dulu ya. Aku ini orang Situbondo guys, kota kecil. Impiannya itu cuma simple, nyanyi pakai mic wireless, bayangin. Dulu kalau di Situbondo itu mic wireless itu hanya untuk pembicara, untuk WL yang sudah senior. Pegang mic wireless itu kasih, luar biasa, beneran ini, cuma pegang mic wireless. Sampai akhirnya aku bisa dipercayain ya. Itu yang paling ultimate, tahun 2013 atau tahun 2014 kurang lebih. Aku bisa dipercayain untuk jadi WL di KLC, Lembah Pujian. Wah, itu waktu masih kecil, waktu aku sama kakakku, sama Ko David, ngintip di Lembah Pujian gitu. Yang WL. Maya Yuni Putih, Yosi Here. Saya ngeliat, waduh, suatu saat nanti aku ada di sana. Dan bener, kejadian. Aku ada di sana dan aku mimpin pujian di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, by His grace, pemahamanku tentang tujuan itu berubah. Coba kita sama-sama renungkan. Apakah tujuan Allah itu berbanding lurus dengan talenta yang kita punya? Apakah tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu berbanding lurus dengan
apa tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan talenta yang kita punya? I don't think so. Karena gini, mengikut Tuhan bukan jenjang karir yang harus digapai. Tetapi mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus dinikmati setiap langkah dan prosesnya. Ini bukan jenjang karir guys di sini. Oh dulunya cuma singer, sekarang jadi WL. Dulunya cuma main keyboard, sekarang sudah keyboard plus MD. Ada mic-nya juga di sana, wireless lagi, ya kan? Dan ini bukan jenjang karir. Ini bukan jenjang karir. Dulu cuma sharing di Komsel, sekarang sharingnya khotbah di sini dari keras. Jadi sekarang khotbah full, khotbahnya dari KGC. Sebenarnya nggak ada bedanya khotbah di KGC, khotbah di Royal. Mau jam yang pertama, jam kedua, mau dimanapun. Mau di Raja Terakhir sekalipun, RCC, diedit ya. Aduh. Jadi, sorry. Aduh edit ini Don, sorry. Sampai mana? Sorry, aduh guys. Aduh, oke. Nah, jadi gini, mau khotbah dimanapun, itu sebenarnya sama bobotnya melayani Tuhan. Iya kan? Nah, kebanyakan dari kita akhirnya berfokus kepada apa? Kalau kita berfokus kepada Tuhan, tujuan kita pada Tuhan adalah tujuan tentang mengembangkan potensi. Apakah ini salah? Tidak sepenuhnya benar. Tapi kebenarannya adalah tadi sudah dibahas semua. Kalau saya rangkum gini ya. Hidup kita itu dari Allah, ditopang oleh Allah dan harusnya bertujuan kepada Allah. Kalau hidup kita dari Allah, ditopang oleh Allah, tapi bertujuan pada diri kita sendiri. Wah, itu namanya kurang ajar itu. Kamu sudah dikasih hidup, diperlengkapi, dituntun, tapi kamu hidup untuk dirimu sendiri. Bukan hidup untuk Allah. Harusnya hidup kita dari Allah, oleh Allah, dan bertujuan kepada Allah. Rock ini, itu teologinya itu adalah kingdom theology. Teologi kerajaan. Artinya, Tuhan adalah raja bagi kita. Nah, bedanya raja sama presiden adalah presiden itu dipilih rakyat. Raja nggak ada yang pilih, rakyatnya itu nggak milih dia jadi raja. Kebenaran raja itu absolut. Kalau kebenaran raja itu absolut, perintah raja juga absolut. Jadi, kalau kita hidup di luar rancangan dan perintah raja, kita adalah pemberontak. Setuju nggak? Itu kebenarannya. Sorry. Kalau kita hidup untuk kesenangan kita sendiri, untuk rancangan kita sendiri, apalagi kita memaksakan Allah untuk mengikuti kesenangan kita sendiri, kita sedang memberontak kepada Allah. Dan kita menjadikan Allah sebagai kendaraan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dituliskan oleh Paulus. Tadi dikatakan, aku ini adalah tawanan roh. Kalau kita terbalik ya, roh yang kita tawan. Jangan kemana-mana, sudah sana aja, biar aku jalan sendiri. Paulus tidak pernah menentukan jalan hidupnya sendiri. Dia mengikuti apa yang roh perintahkan. Roh Kudus mau perintahkan kemana, mau ngutus kemana, dia akan pergi ke sana. Tapi, mari sama-sama kita renungkan hari ini ya. Sampai Paulus di ayat yang terkenal itu adalah Filipi 1 ayat 21 mengatakan seperti ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi dia, kalau udah hidup untuk Kristus lebih baik gua mati aja. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau seandainya aku hidup untuk Kristus dan ketika aku hidup untuk Kristus aku harus mati, itu adalah sebuah keuntungan bagiku. Ini adalah sebuah statement di mana tidak ada satupun keinginan, tidak ada satupun rancangan yang dituangkan oleh Paulus di dalam kehidupannya. So hari ini pertanyaan simpel dalam kehidupan kita. Apa definisi hidup bagi Allah? Mari kita renungkan beberapa pertanyaan ini. Apakah Kristus benar-benar sudah menjadi pribadi paling penting dalam kehidupan kita? Apakah Kristus benar-benar menjadi raja dalam kehidupan kita? Jangan-jangan selama ini yang jadi raja adalah diri kita sendiri dan Yesus justru menjadi hamba dalam kehidupan kita. Apakah Kristus menjadi tujuan utama kehidupan kita atau justru kita menggunakan Kristus untuk mencapai tujuan kita? Tulisan pesan Paulus ini itu diperuntukkan kepada
para gembala di kota Efesus sebelum Paulus akan pergi ke Yerusalem. Diperuntukkan kepada itu. Mungkin Jason mengatakan, aduh untung nih. Berarti ini firman ini hanya untuk Ko Hizkia, Kak Doni, Ko Andre, dan Ko Ruben. Wes, kita ndak ini, ndak. Tapi mari kita sama-sama sadarin ya. Kita sama-sama sadarin. Dimanapun kita berada, kita memiliki kesempatan untuk memuridkan dan mengembalakan. Dimanapun kita berada. Di kuliah, kita memiliki kesempatan dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Masa di sini di kuliah nggak ada yang punya teman? Ya kan? Kita masih bertemu dengan beberapa teman. Di tempat kerja kita memiliki peluang untuk memuridkan. Dan bukankah ini yang diperintahkan oleh sang raja kita ketika dia akan naik ke surga? Dia mengatakan apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid. Nah kebanyakan kita berpikir bahwa apa? Pergi jadikan semua bangsa pelayan Tuhan. Enggak, bukan. Pelayan Tuhan belum tentu murid. Tapi murid pasti melayani. Iya kan? Jadi kita bingung, tujuannya apa lagi? Tujuannya tentang potensi lagi, untuk ngembangin potensi. No, murid. Makanya yang lebih ditekankan di sini adalah pemuritan, proses pemuritan. Pemuritan itu gimana sih? Proses tentang apa? Kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan hari ini, panggilan itu, panggilan terutama dalam kehidupan kita. Tujuan yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dalam kehidupan kita adalah untuk memuridkan bangsa-bangsa. Siapa bangsa-bangsa itu? Dimanapun Jason ditempatkan. Di sanalah Tuhan ingin kita memuridkan orang-orang di sekeliling kita. Jadi gimana sih aplikasinya? Kayak gini, tujuan utama kita adalah memuridkan. Jadi gini, profesi kita apa? Contoh, profesi kita dokter. Kita memuridkan sambil menjadi dokter. Iya, tahu ya. Posisi kita ini apa? Kontraktor. Kita memuridkan sambil menjadi kontraktor. Jadi ini dokter, kontraktor, politisi, pedagang, full timer, apapun. Itu adalah kendaraan yang Tuhan perlengkapi di dalam kehidupan kita supaya kita bisa memuridkan. Profesi kita bukan tujuan utama kita. Profesi kita itu adalah cara Tuhan memperlengkapi kita supaya kita bisa memuridkan orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau di sini ada beberapa yang ini apa? Kontraktor saya tahu Ruben nih. Ada lagi yang berhubungan dengan kontraktor atau IT. Kan aku nggak ngerti. Supplier kalian itu siapa? IT ini Christopher, IT ya, bener ya? Kamu di bagian IT. Aku nggak ngerti suppliernya dia, kliennya dia, kok Ahong kayak Aliong atau siapa. Aku nggak ngerti. Siapa yang bisa memuridkan dan siapa yang bisa menjangkau suppliernya Christopher? Ya Christopher lah. Masa aku? Yang nggak ngerti masa kenalan. Kok Aliong? Tuhan itu baik loh. Siapa lu gitu kan? Jadi kalau sudah tahu suppliernya, kalau ini kalian Jeffrey mau cari ini mau kulaan tuna gitu untuk sambab. Wih, untuk sambab. Ini enak loh ininya. Apa sih nama sambab ya? Apa nama makanannya itu apa? Kimbab. Kimbab cutsmatma kim. Udah tahu ya lagu itu ya? Aduh, tua banget gua cuy. Udah tahu lagu itu ya? Lagunya Handsome. Aduh nggak tahu, sudahlah. Aduh. Jadi yang bisa menjangkau supplier tunanya Jeffrey siapa? Ya Jeffrey. Gak ada yang lain. Jadi gini, tujuan utama kita adalah memuridkan bangsa-bangsa dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Potensi kita itu adalah kendaraan. Potensi kita itu adalah Tuhan memperlengkapi kita untuk memuridkan orang-orang yang seprofesi dengan kita. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya, apa sih ketika kita sudah tahu apa tujuan kita, apa tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita? Pasti ya, prioritas kita berubah, cara mikir kita berubah, cara kita berkata-kata berubah, cara kita menentukan segala sesuatu itu pasti berubah. Nah, apa saja yang perlu kita perlu pahamin di dalam kita menghidupi kehidupan yang memuridkan dan mengembalakan ini? Kita masuk ke poin yang pertama, tak bagi jadi dua. Yang pertama berjaga-jaga, dan yang kedua adalah berserah. Oke, yang pertama, poin yang pertama. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 31.
Sudah ada di sini? Oke. Sorry. Nah, tak bacain ya. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah, bagian ini ya, aku buka poin ini dengan sebuah statement dan aku harap ini juga meresahkan buat kita semua. Statementnya seperti ini. Yang kita hadapin itu bukan perang fisik sekarang. Ya, yang kita hadapin, tantangan yang kita hadapin itu sifatnya bukan tentang sifat ancaman fisik, tetapi yang kita hadapin, peperangan yang kita hadapin adalah peperangan ideologi. Peperangan ideologi. Karena apa? Yang berhadapan dengan kita itu bukan tentang baik dan buruk. Bukan. Yang berhadapan, yang kita hadapin itu adalah baik dan baik. Baik dan baik. Bayangin. Kita bingung nih. Baik dan yang tampaknya baik. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah benar dan benar. Benar dan tampaknya benar. Mirip banget. Wih, ini kita nggak tahu nih. Kalau kita sudah kepleset, kita memilih yang tampaknya benar. Selesai kehidupan kita. Ini tanpa kita sadarin ya. Salah memasukkan sesuatu, doktrin di dalam kehidupan kita. Kita pun salah dalam memuridkan. Kita pun salah dalam hidup kita. Kita pun akan salah di dalam kita menyatakan kebenaran. Salah doktrin yang masuk, yang kita sampaikan untuk salah. Kayaknya kok berat banget. Tapi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Oke, di sini ada yang pernah diet. Ada yang pernah diet? Oh iya ada nih. Andre semuanya diet. Di sini ada enggak sih yang waktu diet mengatakan bahwa musuh terbesar supaya untuk menurunkan berat badan itu adalah nasi putih. Kita potong nasi putih. Ada yang punya pemikiran seperti itu dulu? Ya, jadi kita nggak makan nasi putih, tapi makan mie UP. Sama aja. Makan mie tori. Jadi kita nggak makan nasi putih tuh. Kita pokok makan lauk aja. Kita enggak, nasi putih aku udah nggak makan. Tapi Citos aku makan. Sama aja kan. Jadi kita nggak makan nasi putih karena kita berpikir bahwa nasi putih itu jahat. Nasi putih itu bikin gemuk. Nasi putih itu bikin badan tidak bisa kering, otot tidak bisa keluar, tidak bisa cutting gitu kan. Anak-anak gym bahasanya gitu. Tapi tahu enggak? Nutrisi, 3 nutrisi yang terbesar untuk kita penuhi dalam tubuh kita itu adalah yang pertama protein, yang kedua karbohidrat, dan yang ketiga itu adalah serat. Karbohidrat itu perlu dalam kehidupan kita. Kalau kita tanpa karbohidrat, lemes, keringat dingin. Gemeter, mau ngapa-ngapain aja gak ada tenaga. Coba bayangin, memang ketika kita mengeluarkan menu karbohidrat dalam kehidupan kita, gak ada nasi putih di sana. Berat badan kita bisa turun? Bisa turun. Tapi apakah itu kebenaran? Enggak, tampaknya benar. Hasilnya bagus kan? Hasilnya bagus, turun kok, aku gak makan nasi putih turun kok. Memang benar bisa turun. Tapi apakah itu sebuah kebenaran yang benar-benar? Enggak, benar-benar apa sih? Jadi akhirnya ya, kalau kita sharing akhirnya, aku cutting nasi putih 1 bulan, aku bisa turun 5 kilo loh. Benar gak? Benar memang turun. Tapi ada satu nutrisi dalam kehidupan kita, itu tidak terpenuhi. Akhirnya, tuh ada sesuatu yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah selanjutnya aku tidak akan bahas karena aku bukan ahli nutrisi anyway. Tapi mari kita sama-sama renungkan. Bayangkan kalau kebenaran yang masuk di dalam kehidupan kita itu bukan kebenaran yang sejati. Apa jadinya hidup kita?
bagaimana kita memutuskan sesuatu, bagaimana kita memprioritaskan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau dasar kebenarannya bukan kebenaran sejati. Sekarang itu banyak loh di ini ya, di media sosial, cara mendidik anak berdasarkan psikologi modern. Apakah benar yang diajarkan? Benar. Bagus nggak? Bagus. Psikologi modern kan ngomong gini, nggak boleh mukul anak gitu. Nggak boleh mukul anak. Tapi firman Tuhan bilang apa? Didik dengan rotan. Tapi gini, cara didiknya apa? Untuk atas dasar kasih. Bukan atas dasar, wah firman Tuhan bilang rotan, ambil, wah besi. Dah sih, kita masih didik. Kita next level, pakai besi aja. Enggak gitu. Dasarnya adalah kasih. Supaya apa? Anak-anak dididik, supaya mereka tahu tentang kebenaran. Iya kan? Nah, kalau saya tidak menyalahkan psikologi, ilmu psikologi ya. Psikologi modern bilang nggak boleh bentak dan segala macam. Kebenarannya gini, menyampaikan sesuatu kepada anak itu nggak boleh keras, tapi yang penting tegas. Keras belum tentu tegas, tapi tegas nggak perlu keras. Ya, harus ada ketegasan di sana. Nah ini yang kita mesti belajar dari kebenaran yang sejati kan. Nah sekarang coba bayangin, segala sesuatu dalam kehidupan kita terlalu banyak di dalam dunia ini menyuntikkan kebenaran-kebenaran yang tampaknya benar, tampaknya bagus. Dan bayangkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar mempercayai hal itu. Dan kita mengajarkan hal itu. Kita nggak boleh abai dengan ini. Kita harus aware dengan bahwa firman Tuhan itu harus jadi dasar utama di dalam kehidupan kita. Injil Kerajaan Allah itu harus jadi dasar utama kita membangun hidup. Tadi di kelompoknya Doni dikatakan gini, kita mesti kembali kepada apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan datang ke dunia itu untuk membawa kita kembali. Dasar kita itu adalah kabar Injil yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dia datang untuk membawa kita kembali masuk di dalam kerajaannya. Dan oleh sebab itu kita harus hidup di dalamnya. Ini yang mesti benar-benar kita renungkan guys. Ini yang benar-benar renungkan. Karena sekali lagi, tantangan kita itu adalah perang ideologi. Kalau kita nggak aware, kalau kita benar-benar don't care about this, kita akan kita akan lewat begitu aja. Kita akan benar-benar kita nggak tahu apa yang harus kita bicarakan sama orang lain. Ini benar-benar kita harus renungkan. Guys, kita ini tidak cukup untuk menjadi orang Kristen yang baik. Tidak cukup jadi orang Kristen baik. Yang diperlukan sekarang ini adalah kita jadi orang Kristen yang aktif dan penuh dengan inisiatif. Gak ada. Agen perubahan, kalau pakai tema ini ya, agen perubahan adalah agen yang aktif dan harus penuh dengan inisiatif. Kita nggak bisa cuma, yang penting aku kuliah bener, bagus. Yang penting aku nggak pernah bolos dan nggak pernah bohong, bagus. Yang penting aku rajin saat teduh, bagus. Tapi yang dibutuhkan saat ini oleh dunia, kenapa kebenaran, kenapa kok banyak sekali ideologi-ideologi dunia, pemikiran-pemikiran dunia yang lebih digandrungi? Karena apa? Coba renungin, seberapa banyak orang Kristen, orang yang percaya, warga kerajaan yang menyuarakan tentang kebenaran dengan lugas dan tegas. Diperlukan agen perubahan yang aktif dan penuh dengan inisiatif. Seberapa banyak kita benar-benar aktif untuk care kepada teman kita. Seberapa banyak kita aktif dan inisiatif untuk mengasihi teman kita. Seberapa banyak kita aktif dan penuh dengan inisiatif untuk menyatakan kebenaran kepada teman kita. Menyatakan, itu salah. Diperlukan orang Kristen seperti itu. Guys, wake up. Wake up. Dalam 1 bulan ini, 2 kejadian buat saya patah hati. Sudah lama gak patah hati dan 1 bulan ini saya patah hati. Yang pertama, kejadian di UC. Saya gak kenal orangnya. Saya gak tahu orangnya. Saya gak kenal, bahkan saya gak pernah ketemu sama orangnya. Tapi waktu dengar kabar itu,
Dan saya bukan alumni UC anyway. Waktu denger itu. Di kantor aku nangis. Gila. Kok bisa terjadi kayak gini? Yang kedua, kita sama-sama sudah tahu ya. Di Petra juga sedang berkabung. Dan saya tidak mau seakan-akan berlagak tidak terjadi sesuatu di sini. Saya dengan jelas mengatakan bahwa korban tersebut adalah anak dari pendeta di Rock, Surabaya. Majelis di tempat ini. Dan saya katakan, itu saudara saya juga. So, apa tanggapan kita soal ini? I want to tell you, we are living in the fallen world. Dan kita bisa mengalami hal serupa. Hal tersebut bisa dialami oleh siapapun. Banyak sekali yang mengatakan, kok bisa ya anak pendeta seperti ini? Kok bisa ya? Dia kan papanya aktif di gereja. Stop ngomong kok bisa, stop mengapa, kok bisa jadi gini, kok gitu. Gimana sih kejadiannya? Stop tanya seperti itu. Harusnya yang kita tanyakan adalah sebagai agen perubahan yang aktif dan penuh inisiatif. What should we do? Agen perubahan gak jadi FOMO dan gak jadi kepo. Harusnya agen perubahan itu kemo. Keep moving. Keep moving forward. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Dibutuhkan agen perubahan. Orang-orang muda di tempat ini yang berani menyuarakan kebenaran. Yang berani ngomong sama teman-teman kita yang tersingkirkan. Kamu perlu apa? Aku mau dengerin kamu. Agen perubahan yang berani ngomong buat orang-orang yang bully. Stop bully. Kita seringkali tampaknya kita baik. Tapi kita terlalu egois. Kita menutup mata, kita menutup telinga, dan kita menutup hati kita. Come on guys. Ini panggilan buat kita semua. Aku gak bisa jangkau teman-teman kalian. Tapi please hari ini dengan segala kerendahan hati. Buat yang kuliah di tempat ini, buat yang baru kerja di tempat ini. Please, aku gak bisa jangkau mereka. Tapi kalian bisa. Aku gak kenal mereka, tapi kalian kenal. Please, ini yang harus kita lakukan. Apa yang dilewati oleh Pak Ronald dan keluarga. Itu harus berarti bagi kita. Ini adalah wake up calling buat kita. Gak boleh Rafael gak boleh mati sia-sia guys. Rafael gak boleh mati sia-sia. Kita harus bangkit. Kita harus benar-benar tahu, tangkap hal ini. Ini musibah buat kita semua. Buat keluarga. So hari ini kalau ada pertanyaan, itu kenapa sih? Gimana sih ceritanya? Kalau sudah tahu terus mau apa sih? Stoplah kepo, stoplah FOMO. Come on. Kemo aja, keep moving. Apa yang kita lakukan? Ini panggilan buat kita semua. Seberapa banyak yang mau masuk dalam panggilan ini? Kita jadi agen perubahan yang aktif dan penuh dengan inisiatif. Masih banyak. Mereka gak perlu datang ke gereja ini kok. Serius. Kalau mereka gak jadi ini ya, gak jadi jemaat, gak apa-apa. Asal mereka tetap hidup. Asal mereka gak jadi bunuh diri, gak apa-apa. Gak datang ke gereja ini gak apa-apa. Gereja lain aja gak apa-apa, beneran. Tapi please, jadilah agen perubahan. Aku gak kenal teman-teman kalian. Tapi hari ini aku mau bagi. Ayo jadi agen perubahan. Kita dipanggil untuk memuridkan. Kita dipanggil untuk mengembalakan. So selanjutnya, lihat apa yang Tuhan kerjakan. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-32 ngomong seperti ini Paulus. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Hari ini ketika kita mulai bisa mengembalakan, mulai bisa memuridkan teman-teman kita serahkan kepada Tuhan. Kalau mereka berubah menjadi lebih baik, jangan merasa berjasa. Kalau mereka gak berubah-berubah, dari kita puk-puk, ya gak apa-apa, sampai puk-puknya seperti ini. Gak berubah-berubah, jangan merasa gagal. Jangan merasa patah semangat dan merasa tidak berguna. Hei, bukankah Tuhan yang memberikan pertumbuhan? Mungkin hari ini mereka tidak berubah dengan kita. Mungkin satu saat mereka dengan orang lain dan mereka berubah. Tetaplah harapkan pertumbuhan mereka. Dan bukankah Tuhan yang memberikan pertumbuhan? Berdoalah tetap buat mereka. Jadi kita
kita tidak merasa memiliki seseorang? Bukankah hidup mereka pun ada dalam kehidupan kita? Itu Tuhan yang percayakan kepada kita. Suatu saat mungkin nama kita dilupakan. Tapi pertanyaannya, selama kita bersama dengan orang tersebut, kebenaran seperti apa yang kita sampaikan? Jangan-jangan ideologi kita yang sendiri, ideologi yang tampaknya benar yang kita sampaikan. Selama sebuah kebenaran itu disampaikan dalam kehidupan orang itu, suatu saat, saya yakin dan percaya, dengan anugerah Tuhan dan kuasa Injil Kerajaan Allah, benih itu akan bertumbuh. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Berserah, serahkan orang tersebut kepada Tuhan. Aku ada satu, ini sebenarnya untuk ranah keluarga ya. Untuk ranah keluarga, tapi saya coba modifikasi untuk ranah pertemanan. Sebelum kita ngomong tentang Tuhan kepada teman-teman kita, terlebih dahulu kita ngomong tentang teman kita kepada Tuhan. Sebelum kita ngomong tentang Tuhan, contoh saya ngomong tentang Tuhan kepada Andri. Sebelum saya ngomong tentang Tuhan kepada Andri, saya bawa Andri dulu kepada Tuhan. Tuhan, aku punya teman namanya Andri. Aku mau nginjilin dia. Tuhan jamah hatinya, lembutkan hatinya. Kita ngomong tentang Andri dulu kepada Tuhan. Baru setelah itu kita ngomong tentang Tuhan kepada Andri. Nangkep? Kita serahkan kepada Tuhan. Hey guys, penginjilan dan memuridkan, mengembalakan, itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan yang memerintahkan itu, dia bukan Tuhan yang kayak petinggi-petinggi yang ada di dunia, kayak bos-bos yang ada di dunia. Kamu kerjain. Terus ditinggal liburan. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu guys. Dia menyertai kita. Dia memberikan hikmat. Dan dia berikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita, ini panggilan buat kita semua. Ini panggilan buat kita semua. Wake up. Wake up. Kalau kalian lihat postingannya Kak Doni, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Hei, kita tidak selamanya hidup. Satu kali ya, di dekat UC itu kan ada hoki baru ya. Dua anakku itu suka banget kalau ke hoki. Entah kenapa suka banget ke hoki. Tahu aja barang-barang mahal ya. Jadi suka banget tuh. Suka banget ke hoki. Jadi kami suatu hari ke hoki. Pada saat itu, aku sering mengalami situasi yang seperti ini. Tapi entah kenapa hari itu terasa lain dan ada sesuatu yang unlock dalam pikiranku. Biasanya kalau aku ke PM, ke Pakuan Mall, itu minimal ya, minimal. Aku ketemu 5 orang yang kenal sama aku. Kohis, aku yang gak kenal. Oh ya, lali, gitu kan. Tapi pada saat itu, waktu aku ke hoki, atau karena aku kepikiran, mahal-mahal ini gitu kan. Aku kepikiran seperti itu. Jadi waktu aku datang ke hoki, aku hanya bertemu dengan satu keluarga yang aku kenal. Dan seluruhnya aku gak kenal. Satu yang pertama ya, yang ada di pikiranku. Gila, orang Surabaya ini ternyata banyak ya. Ini Surabaya Barat aja loh, bayangin ya. Ini kan hoki, logikanya ya. Hoki itu kan di ujung tuh, ujung Citraland tuh. Siapa yang mau ke sana? Kalau bukan anak-anak UC aja di tempat ini ya kan? Nih, ujung di sana. Berarti orang yang datang ke hoki Citraland itu adalah orang Surabaya Barat. Lebih spesifik lagi adalah orang yang tinggal di Citraland. Sebanyak itu, rame banget waktu itu. Pusing sampai ngeliatnya, rame banget. Dan pada saat itu ya, ini yang kedua, yang unlock dalam pikiranku. Gila, banyak banget ya. Dan langsung aku mikir gini, orang sebanyak ini, seberapa banyak yang sudah mendengar tentang Injil? Oh my God, iya lagi. Dan coba bandingkan dengan batas umur kita. Kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Hidup kita sangat terbatas, sedangkan orang yang tidak mengenal Injil itu masih sangat banyak di luar sana. Guys, untuk apa kita hidup? Hidupmu untuk Allah atau hidupmu untuk dirimu sendiri? Siapa yang menjadi Allah dalam kehidupanmu? Keinginanmu sendiri atau benar-benar Allah bertahta dalam kehidupanmu? Hari ini mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Menjadi agen perubahan harus berawal pada penyerahan penuh pada rancangan Allah. Hidup dengan setia di dalam kebenaran.
menyatakan firman Tuhan pada sesama dengan hati penuh belas kasihan dan kerelaan. Saya undang pemain musik untuk maju dan worshiper juga untuk maju. Saya tidak sedang membawa Kejisians di tempat ini. Rame-rame, ayo cari jiwa, penuhi tempat ini. No. Saya lagi ya, saya tidak memanipulasi teman-teman, menggugah hatimu, memainkan emosimu untuk memenuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa. Puji Tuhan kalau mereka mau datang, puji Tuhan. Tetapi aku sedang ingin menggugah teman-teman untuk memenuhkan kerajaan Allah dengan jiwa-jiwa. Ini bukan tentang gereja kita, guys. Ini tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Ini tentang jiwa-jiwa yang hopeless di luar sana. Ini tentang jiwa-jiwa yang putus asa di sana. Kita yang sudah tahu tentang kebenaran ini, harusnya orang Kristen itu, orang yang percaya kepada Kristus, itu nggak takut mati. Dan mereka itu berani untuk hidup. Karena kita memiliki pengharapan. Apa dasar pengharapan kita? Ketika kita bisa hidup untuk Allah dan menjadi agen perubahan. Paulus mengatakan bahwa walaupun aku harus mati di sana, aku sudah mengajarkan kamu sampai aku berhari-hari dengan cucuran air mata dan segala macam. Paulus mendedikasikan kehidupannya dengan begitu rupa. Let me tell you, ini kekuatan kita, guys. Ada satu agen perubahan, sosok agen perubahan yang benar-benar mengubahkan kehidupan kita, yang paling dalam di dalam kehidupan kita. Dia sama seperti Paulus, dia tinggalkan kenyamanannya, dia datang untuk mati. Tapi bedanya ketika Paulus mati, sudah yang tinggal itu hanya kenangannya Paulus, ajarannya Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang kita baca sampai sekarang. Tetapi satu sosok agen perubahan ini, dia mengubahkan status kita di hadapan Allah. Dia ubahkan kita, status kita sebagai pendosa, dari pendosa kepada anak Allah dan menjadi warga kerajaan Allah. Dia adalah Yesus. Dia tinggalkan sorga mulia. Dia lebih memilih Golgota supaya dia bisa ubahkan hidupmu dan hidupku. Supaya hidup kita di hadapan Allah berubah statusnya. Kita ini di hadapan Allah harusnya kita binasa. Tetapi karena satu agen perubahan ini, dia datang, dia ubahkan status kita, dan dia memberikan sebuah destiny di dalam kehidupan kita. Itu yang kita sebut dengan Christ destiny. Listen to me. Tuhan tidak membiarkan kita masuk di dalam misi bunuh diri, guys. Nah, justru dia menyerahkan nyawanya supaya kita benar-benar menghidupi kehidupan yang berarti. Kehidupan itu bisa berarti ketika apa sih? Kita bisa berdampak dengan orang lain. Hal yang paling besar dampak kita kepada orang lain ketika kita berbagi Injil, ketika kita berbagi agen perubahan yang luar biasa itu kepada orang lain yang sudah mengubahkan kehidupan kita. Hari ini, mari tundukkan kepala. Mari kita renungkan. Kita mau bawa hidup kita ini kemana? Apakah kita akan membawa hidup kita hanya untuk diri kita sendiri? Kita lewati kehidupan ini tanpa ada jejak kaki, jejak langkah di dalam kehidupan ini? Atau kita benar-benar kita mendedikasikan kehidupan kita hanya untuk Allah? Dan kita meninggalkan jejak kaki bagi orang lain. Wake up, guys, wake up. Come on, church. Tuhan selamatkan kita, bukan membuat kita hidup menjadi egois. Justru Tuhan memanggil kita supaya kita menikmati kasih-Nya dan membawa kasih-Nya pada dunia. Seberapa engkau rindu untuk mengikuti panggilan ini? Mari kita renungkan hal ini.